Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febriani, NPM 2301020014. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial, politik, ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan adalah Rencana Pelajaran 1947 yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Setelah itu, kurikulum terus mengalami perubahan, seperti kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, kurikulum 2013, hingga kurikulum merdeka yang mulai diterapkan beberapa tahun terakhir. Setiap perubahan dilakukan dengan tujuan memperbaiki kekurangan kurikulum sebelumnya dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik serta tantangan zaman. Menurut saya, perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan. Dunia pendidikan tidak dapat berjalan dengan sistem yang sama terus-menerus karena masyarakat dan teknologi selalu mengalami perkembangan. Misalnya, pada masa lalu, pembelajaran lebih berfokus pada penguasaan materi dan hafalan. Namun, saat ini peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut agar lulusan pendidikan Indonesia dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. Kurikulum 2013 menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurikulum ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan karakter yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti banyaknya administrasi yang harus dikerjakan guru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulumnya, tetapi juga oleh kesiapan guru, sarana, dan dukungan dari berbagai pihak. Saat ini, Indonesia mulai menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Selain itu, kurikulum merdeka juga menekankan pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut saya, kurikulum merdeka merupakan langkah yang baik karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar lebih mendalam dan tidak hanya berfokus pada penyelesaian materi. Peserta didik didorong untuk aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Meskipun demikian, penerapan kurikulum merdeka juga menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, dan tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru serta dukungan dari pemerintah agar pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, dan juga peserta didik, tujuan pendidikan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Namun, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk usaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik bagi masa depan bangsa Indonesia. Sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.